wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok KIB 2 dengan materi SLE. Di sini saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan SLE. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Bayu Setiawan. Kemudian kelompok kami ada yang bernama Ibu Suci Damayanti, Pak Indra Setiawan, kemudian Bu Yuyun Mesyorotul. Oke, selanjutnya akan kita bahas apa yang dimaksud dengan SLE, kenapa kita harus menjelaskan kepada Anda sekalian, dan tujuannya apa sih dari pemaparan yang akan saya jelaskan di sini. Kemudian setelah ada pemaparan yang kita jelaskan, saya minta untuk Anda sekalian mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang dipahami. Oke, selanjutnya kita lihat slide. Silakan. Oke, kita masuk ke topik yang kita bahas adalah SLE. Apa itu SLE? SLE singkatan dari lupus erythematosus systemic. Nah, siapa dia? Yaitu sebuah penyakit traumatik autoimun yang ditandai inflamasi yang tersebar luas yang mempengaruhi setiap organ atau sistem dalam tubuh. Kemudian penyebabnya apa? Bisa autoimun, keturunan, paparan terhadap virus, bakteri, obat-obatan, sinar matahari. Kemudian gejala klinisnya itu seperti apa? Bisa kelelahan, pembekakan tangan dan kaki akibat masalah ginjal, demam lebih dari 30 derajat Celcius, ruam berbentuk kupu-kupu di pipi dan hidung, rambut rontok, sariawan, anemia, nyeri di dada pada saat pernafasan atau sesak nafas, sensitif terhadap cahaya matahari. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa sih? Satu, kita bisa deteksi dengan cek darah lengkap yang terdiri dari hemoglobin, leukosit, kemudian laju darah. Bisa ditambah dengan urin putih dan mikroskopik protein. Kemudian pada pemeriksaan kimia darah, urin kreatinin, fungsi hati, profil lipid, serologi anak, anti dsDNA, dan komplement C3, C4. Selanjutnya yang terakhir ada pemeriksaan histopatologi. Dan pencegahannya seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga teratur, menghindari rokok, menghindari stres yang berlebihan, makan sehat dan diet seimbang. Kemudian tidak terlalu sering untuk mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, alkohol, kemudian obat-obatan yang kelompok sulfa dan penisilin. Tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, hindari terlalu sering terpapar sinar matahari langsung, kemudian menjaga pola hidup sehat. Pengobatannya seperti apa sih? Jika ada keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan di slide yang awal, alangkah baiknya kita langsung memeriksakan atau kita pergi ke dokter. Bisa langsung ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum dulu untuk deteksi dini. Biasanya oleh dokter-dokter akan memberikan, jika itu sudah didiagnosa SLE, obat-obatan sering yang digunakan adalah golongan kortikosteroid. Setelah itu, setelah kita terdiagnosa SLE, kita bisa sharing kepada ahli gizi untuk masalah makanan apa saja yang harus kita hindari. Dari paparan yang saya sebutkan mulai awal hingga akhir, kenapa sih saya harus menjelaskan kepada teman-teman sekalian yang ada di sini? Salah satunya adalah kita sharing. Yang pertama adalah kita sharing untuk memperkenalkan banyak orang yang
tahunya itu lupus dan lupus, kemudian SLE, dan saya di sini bersama teman-teman saya semuanya memaparkan supaya Anda sekalian yang di sini tahu. Demikian yang saya paparkan. Jika ada yang ditanyakan kepada kami, saya persilakan sebutkan nama diri Anda, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian silakan disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin. Nama saya Sapi'i. Saya ingin menanyakan, Pak, SLE tadi itu apakah menyerang mulai anak-anak, dewasa, orang tua, atau salah satu dari kelompok usia tersebut, Pak? Udah. Oke, Mas yang tadi saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi kan tanya, SLE itu menyerang kelompok usia berapa aja? Apakah usia muda, balita, kemudian lansia, dewasa? Jadi tidak ada literatur yang menyatakan bahwa SLE ini menyerang kelompok usia tertentu. Jadi semua kalangan usia bisa terserang SLE. SLE itu kan autoimun, sifatnya autoimun. Dari pemaparan saya jelaskan tadi, dia faktor penyebab intinya itu masih belum diketahui. Jadi ada kemungkinan seperti faktor keturunan, kemudian perubahan genetik, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa menyerang kelompok usia tertentu, bisa semua kalangan. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin lainnya yang ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang saya akhiri presentasi yang saya jelaskan kepada Anda mengenai SLE. Saya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang ada di sini yang sedang menyimak, dan tadi Masnya yang sudah bertanya, saya terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Setiawan dengan NIM 2111019. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Mesyarotin dengan NIM 2111006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan dari kelompok 2, Suci Damayani, nomor induk mahasiswa 2111004.